Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program mengenai stack atau tumpukan. Langsung saja ke programnya, saya akan menjelaskan. Di sini saya hanya menggunakan dua baris preprosesor untuk mendefinisikan header file stream untuk standar input atau output stream, dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Kemudian pada baris ke-5 sampai ke-7 itu adalah deklarasi struktur tumpukan. Pada struk saya mendeklarasikan top untuk menunjukkan data terbatas pada tumpukan dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Kemudian pada baris ke-9 sampai ke-11 itu adalah inisialisasi nilai top. Untuk memastikan penunjuk top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini saya perlu menambahkan nilai awal, yaitu -1. Selanjutnya pada baris ke-13 sampai ke-19 itu merupakan proses memeriksa tumpukan. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh atau is full dan tumpukan kosong atau is empty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi saya cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan titik top sama dengan -1 atau false jika tidak sama. Pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan titik top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan dikurang 1 max -1 atau false jika tidak sama. Kemudian pada baris ke-21 sampai baris ke-30 itu adalah proses menambahkan data ke tumpukan. Untuk menginputkan data ke tumpukan, hal utama yang perlu saya lakukan adalah memeriksa apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka saya tidak dapat menambah data ke tumpukan karena sudah tidak ada lagi yang tersedia. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukannya penuh. Jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan titik top dengan 1. Kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjukkan oleh top. Selanjutnya pada baris 32 sampai baris ke-41 itu adalah proses mengambil data dari tumpukan. Sebelum mengambil data, saya perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak, karena saya tidak dapat mengambil data yang tidak ada pada tumpukan. Jadi tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada data di tumpukan tersebut. Jika masih ada data pada tumpukan, maka tampilan data dengan mengambil data teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Selanjutnya pada baris ke-42 sampai baris ke-51 itu merupakan proses menampilkan data pada tumpukan. Sama halnya pada saat mengambil data dari tumpukan, saya juga perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak ada data di tumpukan, maka tampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan tidak dapat ditampilkan, dan data tidak dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan. Selanjutnya pada baris ke-53 sampai baris ke-76 itu adalah proses menampilkan menu. Setelah semua data, variabel dan fungsi selesai saya deklarasikan dan diinisialisasikan,
Selanjutnya saya bisa membuat menu dengan do while dengan switch di dalamnya. Sebelum menampilkan menu di sini, saya menampilkan data yang ada di stack menggunakan print stack, sehingga user dapat melihat data pada tumpukan. Selanjutnya, menampilkan pilihan menu. Jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan pilihan kedua akan menjalankan fungsi pop. Selama pilihan user tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketiga, maka fungsi print stack dan menu akan terus ditampilkan. Jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Berikut akan saya tampilkan hasil running programnya. Masukkan pilihan. Misalkan saya memilih satu input atau push. Masukkan data yang akan ditambahkan, yaitu data 5. Maka data 5 masuk ke stack atau data 5 masuk ke tumpukan. Maka di sini komputer akan menampilkan tumpukan 5. Kemudian jika kita menghapus data 5, maka kita memilih pilihan kedua, itu hapus atau pop. Maka di sini komputer akan menampilkan data 5 sudah terambil. Jika kita ingin keluar, kita tinggal masukkan pilihan ketiga, yaitu pilihan tidak tersedia. Sekian dari penjelasan saya mengenai stack. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.